Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan pengunjung kebaktian pada hari ini, Minggu tanggal 6 Juli 2025, baik yang berada di dalam ruangan ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah melalui kanal YouTube GKI Bekasi Timur. Adapun kami bacakan warta lisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pelayan firman hari ini. Pelayan firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Timur Citrasari dengan tema ditunjuk, diutus, dan diperlengkapin. Kedua, pelayanan sakramen perjamuan kudus. Majelis Jemaat menyelenggarakan pelayanan sakramen perjamuan kudus pada hari ini Minggu tanggal 6 Juli 2025 dalam dua kebaktian umum pukul 7 pagi dan pukul setengah 10 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Timur Citrasari. Sedangkan untuk kebaktian dan pelayanan perjamuan kudus remaja dan pemuda digabung menjadi pukul setengah 10 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Ivon Maranatha Uneputi. Hari Kamis tanggal 10 Juli 2025, kebaktian lansia pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Timur Citrasari. Semua warga jemaat dan para tamu serta pengunjung yang sudah mengaku percaya dan dibaptiskan diundang untuk mengambil bagian dalam sakramen ini. Yang ketiga, pelayanan sakramen baptis anak. Setelah diwartakan beberapa kali dan tidak ada keberatan dari pihak jemaat, simpatisan, dan pihak manapun juga, Majelis Jemaat akan menyelenggarakan pelayanan sakramen baptis kudus bagi anak-anak warga jemaat pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 pukul setengah 10 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Sony Samuel Hasiholan Turnip. Keempat, itu ibadah sore. Ibadah sore akan diselenggarakan Minggu tanggal 13 Juli di GKI Bekasi Timur, akan diadakan pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat sore, dan untuk ibadah sore pukul 5 sore akan dilayani oleh Pendeta Ivon Maranatha. Jemaat diundang untuk mengikuti ibadah Minggu tanggal 13 Juli untuk menghadiri kita bersama-sama. Dan untuk info selanjutnya dan selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat digital. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah dengan mengambil saat teduh secara pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Atas bumi nan permai. Sama
Jemaat yang dikasih Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Pada hari mendung dan gerimis ini kita bersyukur bisa datang ke gereja dan nanti akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Maka kata Mazmur 133 ayat 1-3 yang menjadi kata pembuka kita begini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun, seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun, turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kita nyanyikan Mazmur 133 ayat 1-3 ini, oh betapa indahnya. Kami memang sungguh merasakan, oh betapa indahnya Tuhan kalau semua orang, semua golongan, semua kelompok bisa rukun. Bukan hanya kata pemazmur, bukan hanya kata lagu tadi, tapi kami merasakan betul kalau semua relasi aman dan damai, kalau semua perbedaan pendapat bisa akhirnya nyambung, kalau semua konflik bisa berujung rukun, kalau semua perang bisa berakhir damai. Oh Tuhan, alangkah indahnya. Itu doa kami, itu harapan kami, itu permohonan kami. Tapi dengan kesadaran penuh juga kami tahu kadang atau mungkin sering
kami adalah bagian dari ketidakrukunan itu. Mungkin kata-kata kami entah disengaja atau tidak, mungkin ekspresi wajah kami entah sengaja atau tidak, mungkin bahasa tubuh kami entah sengaja atau tidak, menyinggung, menyakiti sesama kami, atau bahkan salah dianggap, salah dipersepsikan sesama kami. Sehingga terjadilah ketidakrukunan itu. Terjadilah konflik, perang, dan macam-macam yang kami tidak ingin, engkau juga tidak setuju. Maka Tuhan saat ini ketika kami ada dalam kebaktian dan tadi menyanyikan nyanyian yang menggambarkan betapa kau ingin, kau rindu. Semua pihak, semua lapisan, semua orang, semua golongan bisa rukun. Kami mau minta ampun kalau kami adalah bagian yang menyebabkan ketidakrukunan itu. Baik di tengah keluarga, di antara tetangga, bersama teman kerja, bisa jadi di gereja. Salah satu bagian dari diri kami membuat teman, saudara, sesama kami terluka, tersakiti, tersinggung, yang berujung mereka sakit hati, mereka ngambek, mereka macam-macam. Tuhan, ampuni kami. Entah kami sengaja atau tidak, tolong ampuni kami. Kami bersalah karena ketika kami menyakiti sesama kami sesungguhnya menyakitimu. Ketika kami melukai sesama kami, sesungguhnya engkaulah yang lebih terluka. Karena engkau pencipta mereka yang kami sakiti. Engkaulah yang menghidupkan mereka yang kami lukai. Maka Tuhan sungguh, ampuni kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dan setulus hati ini kami panjatkan. Tuhan, ampuni kami ya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan tulus mengakui salah dan dosa di hadapan Tuhan, mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35 begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Perintah baru kita nyanyikan. Persiapkan diri untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya kami malu kalau kami diingatkan perintah baru dari-Mu itu sesimpel itu. Hendaklah kami saling mengasihi. Dan sesungguhnya kami bukannya tidak tahu bahwa kami harus saling mengasihi. Bukannya kami tidak mau juga untuk saling mengasihi. Tapi sejujurnya Tuhan, ada saja kendalanya, ada saja halangannya. Kami biarkan dendam nyelip sedikit saja dan bubarlah itu semua. Kami biarkan ingatan-ingatan buruk nempel di kepala dan bubarlah semuanya. Maka dalam rasa syukur karena Engkau masih mau mengingatkan kami lagi dan lagi tentang saling mengasihi, izinkanlah kami memperbaiki kualitas mengasihi kami. Jangan bosan memberi kami kesempatan lagi dan lagi. Seperti ketika kami sebentar lagi akan membaca Alkitab, Tuhan, biarkan ini jadi kelengkapan kami untuk memperbaiki kualitas saling mengasihi, kualitas mau melayani, kualitas mau mengenal-Mu lebih baik. Dan demikian Engkau boleh senyum sedikit lebih lebar, mengacungkan jempol melihat niat kami. Bukan untuk kami sombong Tuhan, tapi kami mau setulus hati memperbaiki diri agar semakin seperti yang Tuhan mau. Temani kami membaca merenungkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan ke-1 diambil dari Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Yesaya 66
ayat 10 sampai 14. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu menyusu dan menjadi puas dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu mengisap dan menikmati susu dari buah dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya damai sejahtera seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang meluap. Kamu akan menyusu, digendong dan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Ketika kamu melihatnya, hatimu akan gembira, dan kamu akan seperti rumput yang tumbuh subur, maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amanahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Sorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Sorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala karyanya. Seluruh muzik tunduk kepadanya, seluruh bumi sujud menyembah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Pergilah lihat karya Allah, ya dahsyat dalam perbuatannya. Dia ubah laut menjadi tanah liat, dan umatnya pun dapat menyeberang. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Dengan kuasa langit memerintah, matanya mengawasi bangsa-bangsa.
Bacaan kedua, Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 16. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan 16. Demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak kita menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu diundang berdiri. Bacaan Injil kita adalah dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11 yang dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 20. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11 dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 10 1 sampai 11, 16 sampai 20. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantung perbekalan atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Lanjut ayat 16. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit.
Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu tahu wilayah di Bekasi Timur ini ada berapa? GKI Bekasi Timur ini terbagi atas titik-titik wilayah pelayanan. 9. Saya absen ya, nggak apa-apa kalau wilayahnya nggak ada. Ini kebaktian 1, ini kebaktian 2 saya tanya lagi. Saya absen. Yang termasuk wilayah yang salah saya sebutkan, silakan tunjuk tangan. Wilayah Bekasi. Oke, jauh pun tunjuk tangan. Oke. Wilayah Bektim Bekbar, Bekasi Timur, Bekasi Barat. Oke, ada 2 wilayah. Wilayah Cipinang. Ada. Ya. Wilayah Duren Sawit. Ada. Sip. Wilayah Kebonpala. Ada. Oke, mantap kebaktian 1. Wilayah Kelapa Gading. Ada. Perwakilannya ada. Nah, ini cerita ke wilayahnya Pak Thomas. Saya mewakili wilayah Kelapa Gading. Wilayah Pisangan Baru. Ada. Wilayah Pisangan Lama. Ada. Sip. Wilayah Perumpung. Ada. Oke, siap-siap saya tanya ya untuk setiap wilayah, nanti saya meminta jawabannya juga berdasarkan absensi ini. Dalam skala 1 sampai 10, 1 itu gampang banget, 10 itu susah banget. Dalam skala 1 sampai 10, 1 gampang banget, 10 susah banget. Cari pengurus wilayah ada di angka mana? Cari pengurus wilayah ada di antara 1 atau 10. 1 gampang banget, 10 susah banget. Saya absen lagi ya. Jawabannya sama atau beda nggak masalah. Wilayah Bekasi, cari pengurus wilayah 1 sampai 10 angka berapa? Gampang banget. Gampang banget cari pengurus wilayah 1 ya. Oke, wilayah Bekasi loh. Wilayah Bekasi Timur, Bekasi Barat, cari pengurus wilayah angka berapa? 10. 10 susah banget. Oke. Cari pengurus wilayah di Cipinang angka berapa? Mana Cipinang mana sebentar? Cipinang mana tadi duduknya di mana? Oh ya, wilayah Cipinang. Cari pengurus wilayah di Cipinang angka berapa? 10. Sudah 2 10. Duren Sawit, cari pengurus wilayah di Duren Sawit angka berapa? 10. Waduh, semangat sekali. Semangat sekali. Cari wilayah mana lagi? Wilayah Kebonpala, cari pengurus wilayah Kebonpala. Kebonpala mana? Oh, Pak Daniel Butiwi. Angka berapa? Sepengalaman Bapak Ibu angka berapa? Berapa? Susah. Susahnya 10 juga atau 8? 8, masih ada harapan. Wilayah Kelapa Gading, oh Pak Thomas, angka berapa? 4, mantap. Wilayah Pisangan Baru, jadi pengurus wilayah. Bentar, Pisangan Barunya mana ini? Oh iya, gimana wilayah Pisangan Baru, angka berapa? Susah banget, 10. Oke, wilayah Pisangan Lama, mana orang Pisangan Lama? Cari pengurus wilayah angka berapa? 10, oke, susah ya. Wilayah Perumpung, cari pengurus wilayah. 8, oke. Jadi yang di bawah 5 itu Kelapa Gading sama Bekasi. Kayaknya 8, 10, nggak ada 11, 12 tapi ya. Masih ada harapan, berarti walaupun susah banget, tapi ada, atau kepaksa ada. Oke, jadi ternyata cari pengurus itu gampang banget ada, susah banget banyak, ternyata itu.
Biasanya kesulitannya karena yang diminta jadi pengurus itu jawab apa? Apa sih ketakutan jadi pengurus wilayah, kekhawatiran diminta jadi pengurus wilayah itu apa? Yang gampang banget? Apa? Tugasnya ya, job desk-nya. Misalnya apa? Harus dijelasin. Oh, oke. Oh, itu harus dijelaskan. Oke, yang susah lagi apa? Tadi wilayah yang bilang 4 apa kesulitannya? Dari pengurus wilayah alasannya apa biasanya? Kalau mana? Nggak punya waktu. Bulis, duren sawit, yang susah alasannya apa? Kenapa? Tugas. Generasi mudanya, oke. Siapa lagi yang merasa sulit-sulit tadi? Kesulitannya di mana? Ketika ditawari, bersedia nggak jadi pengurus wilayah? Oh enggak, alasannya apa? Sibuk, waktu, orang muda, oke. Mestinya, teorinya, kalau itu mudah, kalau itu banyak waktu, nggak makan waktu berarti jadi pengurus wilayah, akan lebih gampangkah? Akan lebih banyakkah yang mau? Bisa iya, bisa enggak. Tapi menarik ya, jadi biasanya kita menganggap bahwa kalau kita punya job description, tugas ketua apa, pengurus wilayah apa, nyambut jemaat bergiliran, oke lah. Maju ke depan, tar dulu untuk baca Alkitab, ini biasanya dari wilayah-wilayah. Nanti mewakili kepanitiaan, wah belum tentu mau. Jadi biasanya kita merasa keberatan atas tugas-tugas tertentu karena kita nggak tahu tugasnya apa, takut nggak sanggup. Nanti daripada malu-maluin wilayah, janganlah. Malu-maluin keluarga juga janganlah. Kalau saya diminta jadi apa terus tahu-tahu berantakan, jangan. Atau juga itu job description. Atau juga merasa takut nanti nggak punya waktu. Nanti mesti saya datang ke gereja tugas, saya nggak bisa. Saya lagi tugas di luar kota, saya lagi ini itu. Janganlah, jangan saya ya. Kebanyakan kita melihat sesuatu yang tugas yang ditawarkan kita dari aduh duluan. Aduh, saya nggak punya waktu. Aduh, saya nggak bisa. Aduh, saya nggak berani maju ke depan. Aduh, saya bukan orang yang gampang senyum. Aduh, saya takut nanti saya gagal. Aduh. Para murid dulu juga dapat tugas yang nggak gampang. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang dikunjunginya. Enggak sendiri sih, kita juga tugasnya rame-rame. Dua-dua ke setiap kota dan tempat yang nanti. Jadi kayak tim forridernya, tim pendahulunya. Biasanya kita baca ini sebagai, oh iya, jadi ada 2 orang yang mendahului Tuhan untuk mungkin ngecek penginapan nanti di mana, konsumsinya gimana, nanti kami minta makan sehari 2 kali aja ya, siang kami makan di luar, bisa jadi. Nanti tolong kamar yang untuk kami, itu aja kamar yang luas, kita nggak apa-apa gelaran, tapi yang penting bisa kumpul. Tugas 2 orang itu kurang lebih kayak gitu, tim forrider, tim advance kalau untuk retreat. Kayaknya gampang, tapi nggak segampang itu. Karena mereka masuk ke kota-kota, ke tempat-tempat yang belum tentu mereka pernah ke situ. Belum tentu ramah menerima mereka. Belum tentu dapat losmen, dapat kamar yang sesuai yang mereka mau. Belum tentu menunya bisa dikompromikan. Belum tentu segala sesuatunya nyambung. Kita tahu susahnya kayak apa karena Tuhan mengatakan, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kalau kita baca sepintas ini kita rada nggak nyambung. 2 orang diutus untuk mendahului Tuhan, melakukan bagian mereka untuk ngecek ini itu. Nanti Tuhan akan ke situ sendiri tapi ini mendahulunya. Nah ini kan mestinya nggak perlu disamakan seperti anak domba diutus ke tengah-tengah serigala. Tapi pembandingnya yang Tuhan Yesus katakan itu. Mengutus itu anak domba ke tengah-tengah serigala. Kalau kita jadi para murid yang diutus, jadi pengurus wilayah saja kita kekhawatirannya banyak. Diminta jadi pengurus wilayah saja kita nolak. Kalau kita jadi murid-murid yang diutus dengan pesan sebelumnya, pergilah.
Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Mau enggak? Kalau kita diutus Tuhan, Tuhan yang utus loh. Tapi embel-embel sebelum berangkat, kamu diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Membayangkan kita menolak jadi pengurus wilayah, mestinya ini kita nggak mau. Jadi pengurus wilayah itu kita nggak bisa membandingkan diri kita diutus ke tengah-tengah serigala. Enggak. Kita diutus ke tengah-tengah sesama domba. Kita melayani sebagai pengurus wilayah itu sama-sama orang back team, sama-sama orang gereja. Ini berlaku juga untuk kepanitiaan ya, untuk ke pengurus komisi ya. Ketika kita diminta melayani di gereja, itu kita melayani di antara teman sendiri. Di antara saudara sendiri. Kita saling kenal sebetulnya. Tapi itu saja bisa membuat kita gentar. Itu saja bisa membuat kita nggak pede. Gimana kita mau maju kalau Tuhan belum sudah bilang, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Aduh, kalau itu pesan pendeta, kita nggak akan dapat pengurus wilayah, nggak akan dapat pengurus komisi, nggak akan dapat pengurus panitia. Serem. Tapi itulah yang Tuhan Yesus katakan ketika mengutus murid-murid berdua-dua ke tiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi tim advance, jadi forrider diutus duluan berdua-berdua ke tempat kota, ke tiap tempat dan kota yang nanti Tuhan Yesus ke situ. Segitu berbahayanya. Anak domba ke tengah-tengah serigala. Tapi kok iya maju tuh? Gak ada job desk-nya. Mereka pasti nggak dapat itu. Nanti kalau ke kota ini tugasnya anu-anu. Panduannya umum. Sampai ke suatu tempat beri salam. Tunjukkan niat baik. Tunjukkan bahwa para murid ini datang bukan mau ngaco. Bukan mau bikin ribut dengan niat baik. Kalau diterima bagus, nggak terima nggak usah maksa. Kalau ada diterima di suatu tempat dikasih makan, makan. Nggak usah, saya maunya ini, saya nggak, makan aja apa yang dikasih makan. Itu bentuk kita percaya pada yang punya rumah, yang memberi kita makan. Itu bentuk bahwa kita menyambut baik keramahan yang mereka berikan. Makan aja. Tapi kalau kita ditolak, ya jangan mohon-mohon terimalah kami itu. Nyatakan aja, ya udah kalau kamu tolak kami ya nggak apa-apa. Tapi ingat, Tuhan sudah dekat. Ini kesempatan loh ketemu Tuhan, dengar pengajarannya, dengar perbuatan baiknya. Tapi kalau nggak mau, ya udah nggak maksa. Jadi para murid yang diutus ini benar-benar diutus ke situasi yang bisa beresiko nyawa. Diutus ke situasi yang bukan hanya, kalau saya nggak datang jadi nggak enak. Kalau saya bacanya berantakan nanti malu. Lebih dari itu. Anak domba ke tengah serigala, mati. Tapi mereka, ayo berangkat. Dan tetap punya sikap, diterima, ya oke. Nggak diterima, nggak maksa. Tapi masing-masing ada konsekuensi dan resikonya. Tapi nggak sesimpel itu tentu saja Bapak Ibu. Tema kita hari ini menunjukkan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mengutus para muridnya berangkat. Mereka ditunjuk, diutus resmi, tapi ada bagian yang paling penting sini, diperlengkapi. Diperlengkapi bukan hanya ada bina pengurus wilayah, bina lektor nanti tanggal 19 Juli, bina pengurus komisi, bina penatua sebelum masa pelayanan. Itu penting iya. Tapi itu bukan segala-galanya. Karena yang terjadi dalam kepengurusan wilayah belum tentu seperti yang dipersiapkan. Rekan-rekan penatua pasti tahu ketika pembinaan penatua ini kejadian di lapangan belum tentu kayak gitu. Para penatua panik pernah. Para penatua bingung, kami masih berbuat apa? Iya. Pengurus wilayah juga pernah. Pengurus komisi pernah. Panitia bingung sering. Karena nggak semua yang di job desk-kan itu terjadi. Yang terjadi justru yang tidak ada di job desk. Yang terjadi adalah yang beda. Jadi bagaimana Tuhan memperlengkapi kita? Memperlengkapi para murid. Yang gedenya sih yang wah ini keren, ini kita mau kalau kayak gini.
Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Mau kalau gitu. Diminta bukan hanya jadi pengurus wilayah, diminta jadi pendeta juga mau, diminta jadi presiden juga nggak apa-apa. Kalau diperlengkapi dengan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa atas segala kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Aman. Tapi sebagaimana Tuhan nggak berhenti di situ. Yang membuat bangga bukan itu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Diperlengkapi, punya job desk, ada pembinaan, penting iya. Bagus iya. Tapi perlengkapan yang Tuhan lakukan sesungguhnya lebih dari itu. Kita aja nggak sadar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita sejak kita kecil ketika kita belajar berelasi dengan orang lain. Kita belajar ketika kita tidak selalu berhasil. Kita belajar ketika kita sakit. Kita belajar dengan pengalaman-pengalaman yang membuat kita ada sampai dewasa ini. Pelajaran dari Tuhan belum tentu terjadi dalam pembinaan ini atau itu. Kelas persiapan ini atau itu. Perlengkapan dari Tuhan adalah dengan setiap hari, setiap kisah hidup, setiap berantem, setiap baikan, setiap kita merasa dipermalukan, setiap kita ngerasa diterjunkan suatu medan yang kita nggak tahu apa-apa. Itu cara Tuhan melatih kita. Itu cara Tuhan mempersiapkan kita untuk episode selanjutnya. Karena itu, jangan berprasangka buruk kalau Tuhan mempercayakan kita hari yang nyebelin. Jangan kita berprasangka buruk kalau Tuhan memberi kita tetangga yang, aduh kapan kita pindah dari sini supaya gak ketemu tetangga itu. Jangan berprasangka buruk atas hal-hal tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu cara Tuhan melatih, memperlengkapi kita untuk sebuah kisah di depan yang kita gak tahu. Para murid tidak kepikir-pikir akan diutus berdua-dua ke situasi kota tempat yang mereka belum pernah ke sana. Para murid lebih tidak kepikir lagi ketika mereka siap berangkat akan dibekali dengan kata-kata, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Apa enggak grogi itu? Apa enggak serem itu? Mau melangkah jadi, aduh jadi aku nih anak domba ke tengah serigala. Bisa mundur. Bisa nggak mau, Tuhan saya nggak mau pergi. Tapi mereka maju kok. Dan ketika mereka pulang, mereka dapat pengalaman yang mereka nggak kira. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Yang tadinya berangkat dengan embel-embel, kamu akan diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, pulangnya happy. Dan saudara bisa tanya ke para mantan pengurus wilayah, mantan pengurus komisi, mantan panitia, mantan penatua. Betapa berharganya pelajaran yang mereka dapat ketika mereka pernah mengiyakan tawaran yang Tuhan beri. Gak mudah, tidak selalu menyenangkan, tapi berharga. Dan ketika para murid sudah laporan, Tuhan setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Kita tahu episodenya tidak berhenti di situ. Nanti ke depannya mereka harus lari bubar jalan ketika Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani. Mereka yang sudah happy karena setan-setan pun takluk kepada kami, bisa kalang kabut bubar jalan di Getsemani. Episode yang lain lagi. Dan setelah itu mereka menghadapi episode lain ketika mereka sebagai murid-murid yang tersebar di mana-mana, ini berdua-berdua, nanti mereka tersebar sendiri-sendiri. Mati dengan kondisi mengenaskan sendiri-sendiri. Tapi mereka diperlengkapi dari sini. Ketika mereka babak belur di sana, mereka bisa mengingat, dulu kami pernah punya ketakutan yang sama. Tapi Tuhan memampukan kami melewati itu. Sekarang pun kalau kami mati, dipanah, dipenggal, dibakar, disalib terbalik, apapun itu, kami tahu kami akan baik-baik saja. Jadi pengalaman-pengalaman kita sekarang tidak sepele, tidak buruk, walaupun kelihatannya tidak menyenangkan dan kelihatannya menyedihkan. Tapi semua itu adalah perlengkapan yang Tuhan beri agar kita siap untuk episode yang berikutnya.
Perjamuan kudus juga adalah bagian dari perlengkapan itu. Tiap kali kita babak belur, tiap kali kita merasa down, jatuh serendah-rendahnya, kita diingatkan, kita ini bersekutu loh dengan Tuhan. Tubuh dan darahnya jadi bagian dari diri kita. Tuhan keseluruhan, Tuhan yang komplit. Bukan hanya sebagiannya, sepotongnya, tapi seluruh kehadiran Tuhan ada di dalam diri kita. Dan Tuhan yang itu yang ada di dalam diri kita adalah Tuhan yang mati dan bangkit. Sesusah apa sih kita? Seberat apa sih pergumulan kita kalau kita menjalaninya bersama Tuhan? Kita ditunjuk, diutus, diperlengkapi, dan kita bersyukur untuk itu. Tuhan menolong kita. Amin. Kita mendengarkan paduan suara Amabile.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh belajar dari para murid yang seperti kami juga bisa jadi gentar, bisa jadi nggak pede, bisa jadi kalau bisa mundur ketika Engkau mempercayakan pada kami tugas yang kami ragu-ragu bisa atau tidak. Tapi terima kasih karena kami boleh melihat bahwa mereka mengiyakan tugas yang diberikan itu dan menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Dan ketika mereka berhasil belajar sesuatu dari pengalaman itu, biarlah itu menyemangati kami juga untuk tidak buru-buru takut, tidak buru-buru menolak, tidak buru-buru tidak percaya atas setiap tugas hal apapun yang Tuhan percayakan pada kami. Kami bersyukur karena Engkau memperlengkapi kami lebih dari daftar tugas, lebih dari memotivasi. Karena Engkau memberikan kami seluruh hidup sebagai kesempatan belajar, kesempatan diperlengkapi untuk melakukan apapun yang Tuhan percayakan pada kami. Dan kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang sebentar lagi kami terima karena ini pun bagian dari caramu memperlengkapi kami. Caramu mempersiapkan kami. Terima kasih untuk itu. Dan justru karena itu kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sudah mungkin dari minggu lalu mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus ini. Biarkan persekutuan dengan lambang tubuh dan lambang darah-Mu ini benar-benar kami hayati. Dan benar-benar terlihat dampaknya dalam hidup kami sesehari. Secara khusus kami menyerahkan saudara kami yang tidak bisa hadir dalam perjamuan kudus ini, yang besok mulai akan dilayankan perjamuan kudus keliling. Dalam kondisi seperti apapun, biarlah Tuhan memberi kesempatan pada saudara kami mempersiapkan diri, dan ketika mereka dilayani perjamuan kudus dimanapun itu, di rumah sakit, mereka bisa menerimanya dengan penuh sukacita, penuh syukur. Karena seburuk apapun kondisi mereka menjalaninya bersama Engkau. Mereka melakukannya sejauh ini karena ada Engkau hadir. Dan biarlah perjalanan ke depan yang kami belum tahu seperti apa, mampu dilalui saudara kami, teman-teman kami dengan keyakinan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Secara khusus juga kami berdoa untuk Ibu Endon Tuhan, orang tua dari rekan penatua Sultan yang kami dengar dibawa buru-buru ke rumah sakit Hermina. Kami tidak tahu ceritanya, kami belum tahu kondisinya, tapi kami tahu Tuhan tahu. Dan kami tahu Tuhan menemani di rumah sakit Hermina. Karena itu Tuhan, biarlah kami titipkan Bu Endon dalam tangan Tuhan. Pengobatan apapun yang sedang berlangsung, Tuhan tolong berkati. Dan berkati juga anak-anak, mantu yang pasti senewan. Berikan ketenangan, berikan kemampuan merespon situasi dengan baik, karena kami tahu Engkau hadir bersama mereka. Kami berdoa untuk segenap jemaat kami yang belum tentu bisa menikmati perjamuan kudus dengan lega hati. Jika ada beban, jika ada sesuatu yang berat, Tuhanlah yang menemani sehingga memungkinkan perjamuan kudus itu, persekutuan denganmu yang sangat mesra itu dinikmati dengan senikmat-nikmatnya. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu Engkau mendengar doa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saat ini diedarkan 2 kantong persembahan, yaitu kantong merah untuk operasional gereja dan kantong biru untuk perawatan gedung gereja, aneks, dan pastori. Persembahan dapat diberikan dengan cara 1. Saat kantong persembahan diedarkan, 2. Transfer ke rekening gereja, 3. Scan QRIS di bangku atau warta dinding, dan 4. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat tangga masuk sebelum atau sesudah kebaktian. Jemaat diundang bangkit berdiri. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Bapa, saat kami mendengar firman-Mu adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, saat ini Tuhan kami belajar untuk mempraktekannya. Ini kami memberikan persembahan dari apa yang kami miliki dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan ini boleh untuk memperlengkapi pelayanan untuk Tuhan di gereja ini. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semesta sumber
Ibu dipersilakan duduk kembali. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, hidup dan selamanya. maka pulanglah dalam damai sejahtera serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa terus memimpinmu di sepanjang kehidupanmu. Kiranya cinta kasih Kristus senantiasa merangkulmu dalam pengharapan. Kiranya persekutuan dengan Roh Kudus terus memampukanmu dalam kesetiaan dan ketaatan. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah pertama pada pagi hari ini telah selesai. Sebelum kembali ke rumah kita masing-masing, marilah kita memasuki saat teduh pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.